sampaikan kepada kamu. Yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, suci risalah. Jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Menurut sampean, Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oh, Sangat dibutuhkan. umum ya. Iya, sangat dibutuhkan. Cuma manusia nggak menyadari. Perlukah kebutuhan itu diadakan Tuhan? Perlukah manusia itu? Dan semua yang dibutuhkan Tuhan, semua yang dibutuhkan oleh manusia, Ya. adalah Tuhan itu sendiri. Hanya dalam wujud yang lain. Contoh kebutuhan. Andai kata orang nggak percaya Tuhan, kalau saya tanyakan, lalu kalau kamu nggak percaya Tuhan, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Paling tidak mereka akan menjawab, mencari kebahagiaan, kebahagiaan sejati. Itu yang didapat dari Tuhan. Itu makanya mereka itu perlu Tuhan Iya. untuk mendapatkan. Mereka hanya tidak percaya Tuhan dengan nama Tuhan. Mereka butuh istilah lain yang lebih dekat. Ya kalau nama Tuhan memang nggak perlu. Dan sebetulnya perlu. Tuhan itu merupakan nama yang bisa merangkum semuanya. Tunggu. Tuhan itu adalah Hanya nama, hanya nama. hanya gagasan. Baik. Tuhan itu hanyalah nama. Iya, kalau kita Berarti selain nama bukan Tuhan. benar. Bahasanya hanya loh. Nah, Tuhan Ya. hanya nama, sebagai nama ya. Ini kita bicara tentang nama. Ya. Artinya tadi saya tentang nama, bahwa Tuhan itu hak nama. Karena tadi bicara tentang kebahagiaan, kemerdekaan. Jadi Tuhan itu merangkum semuanya. Merangkum semua yang dibutuhkan oleh manusia, ya kebahagiaan, cinta sejati, kemerdekaan. Nah, itu terangkum di situ. Kalau cinta sejati kan baru satu, Ya. kebahagiaan satu. Nah, dalam Tuhan ini terangkum semuanya. Pada Tuhan Jadi segalanya, iya, yang baik dan yang buruk. segalanya yang dibutuhkan oleh manusia. Yang baik juga, Semua yang baik. yang buruk juga, Tidak ada. hanya yang baik saja. Hanya yang baik. Oke, itu yang saya garis bawahi. Berarti kalau yang buruk, yang tidak baik, Tidak ada. bukan dari Tuhan. Sama sekali tidak ada. Tidak ada sama Tuhan ya. Sama sekali tidak ada. Baik. Itu hanya ilusi saja. Kalau yang tidak baik itu. Tidak ada. Tidak baik. Iya, maksudnya sama Tuhan itu nggak ada kan yang tidak baik kan? Kalau yang baik ada. Iya, yang ada ya ada kebaikan murni. Ya. Bukan kebaikan kualitas. Berarti minta yang tidak baik tidak boleh minta kepada Tuhan kan? Atau gerak yang tidak baik itu dari Tuhan nggak? Sebetulnya kalau kita mau tanya, sebetulnya kalau kita bicara tentang apakah kita perlu mencari kebaikan, sama dengan apakah perlu kita mencari Tadi kan ada kebutuhan. Artinya Tuhan ini yang dibutuhkan manusia.
segala yang diperlukan, yang dibutuhkan manusia. segala yang Tuhan itu adalah, ya, Tuhan ini merangkum semua. Jadi kalau kita menyebut Tuhan yang dibutuhkan manusia, ini nggak semua manusia paham dengan ini. Ya, Tuhan itu istilahnya kata-kata yang merangkum semua yang dibutuhkan oleh manusia, seperti kebahagiaan sejati. ya, iya. Kalau yang tidak baik itu kan tidak boleh dari Tuhan kan? Ya, jelas yang tidak baik buat kebutuhan manusia. Nah, manusia yang tidak baik itu dari mana? Dari pikirannya sendiri. Bukan dari Tuhannya. Bukan. Dan dalam kenyataan ini nggak ada yang namanya Berarti manusia itu memproses dirinya sendiri. manusia lah yang menciptakan keburukan melalui pikirannya, melalui keinginan dan ketakutannya. Barulah ada ketidakbaikan itu. Kesalahan itu. Iya. Yang disebut dosa. Iya. Apakah Tuhan itu berbentuk atau dia berjasad atau dia berupa Semuanya berbentuk. Tuhan? Iya. Tapi bentuk bukan Tuhan. Berwujud, Iya. tapi wujud bukan Tuhan. Oke. Nama Tuhan, tadi kan ada ya? Nama atau sebutan. Tidak perlu. Nama atau sebutan. Ya. Kalau Tuhan itu kan sebutan. Ya. Kalau nama bisa beda-beda. Setiap agama punya nama Tuhan yang berbeda-beda. Setiap Setiap agama, setiap keyakinan. Oh, nama Tuhan yang berbeda-beda. Sebutan Tuhannya. Tuhan hanya sebutan saja. Ya, maksudnya setiap agama itu berbeda menyebut Tuhannya. Oh, ya. Setiap agama, Ya. nama Tuhannya beda-beda. Ya, cara menyebutnya. Adakah yang dimaksudnya satu? Semuanya ada hanya satu. Hanya manusia karena tidak tahu. Ya. Mereka menyebutnya sesuai dengan kesepakatan komunitasnya saja. Tapi yang disebut Tuhan yang satu. Semuanya satu, tidak ada lagi dua. Tiap-tiap kepercayaan. Semua sebetulnya hanya percaya pada satu. Ya. Hanya saja karena mereka Penyebutannya saja. Cara menyebutnya, karena akhirnya mereka hanya bisa menduga. cara memanggilnya. Cara memanggilnya berbeda-beda. Jadi, kalau Tuhan itu bernama, kalau Tuhan itu ada pakai nama, bagaimana dengan manusia ini yang pakai nama? Maksudnya Bedanya di mana? bagaimana? Baik, Tuhan ini kan ada namanya. Nah, boleh disebut, boleh dipanggil. Bagaimana dengan manusia yang bernama, yang boleh disebut? Ini konteksnya bagaimana? Nggak jelas. Perbedaannya di mana? Ini contoh. Ini Tuhan, ya, namanya Allah, ya. Ini manusia, namanya Abdullah. Nah, di mana bedanya Tuhan yang bernama tadi dengan manusia yang bernama? Apa perbedaannya? Wah, itu bisa kita kaji dari berbagai macam sudut. Di mana pula, Kalau nama, ya, namanya manusia maupun namanya Tuhan sama, sama-sama untuk menyebut. sama-sama konsep. Dia hanya nama. Tapi dengan adanya nama, berarti ada substansi. Berarti sama-sama makhluk. Dengan adanya nama itu ada sama-sama ada substansi di dalamnya. Ada nama tapi tidak ada substansi, itu namanya hanya nama. Semua yang kita bisa sebut namanya pasti ada substansi di baliknya. Nah, ada misalnya yang W itu, Ya, ya, yang W itu kan hanya namanya, substansinya ya saya sendiri. Nah, nama ini kan baru dikasih, harus diberikan hanya sesuatu yang baru yang diberikan orang tua. ya,
Dulunya nggak ada namanya. Nggak ada. Tuhan Nah, pun juga nggak ada nama. begitu. Iya. Sekarang baru ada namanya. Setelah manusia kenal bahasa, Baru Tuhan itu bernama. nama. Asik ya, makin jauh ya, makin dalam ya. Baik. Ya. Manusia berwujud, manusia berbentuk, manusia bersifat, manusia berzat. Apakah sama dengan Tuhan? Kedudukan yang tadi? Kalau kita melihat dari istilah manusia, tidak sama. Karena bagi saya, yang namanya manusia itu gak jauh beda dengan binatang. Nggak jauh beda ini sama, banyak samanya. Iya. Tidak jauh beda, Iya. tidak jauh berbeda. Berarti banyak persamaannya. Banyak kesamaan. Oh. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita melihat dari namanya, Tuhan ini merupakan substansi absolut. Substansi Absolut. atau kata lain absolut. Ya. Absolut itu Itu artinya sebuah keberadaan yang sangat primordial, ya, kekal, abadi. Adanya tidak tergantung pada apapun juga. manusia nggak ada yang kekal. Ruhnya kekal. Tapi kalau Jasadnya? manusia, kalau istilah manusia itu berarti dia bukan Jasmaninya manusia adalah sebuah pengetahuan dari manusia tentang dirinya sebatas yang dia pahami lewat nalaranya. manusia ini ada yang kekal nggak? Ruhnya kekal. Jasadnya? Tidak. Asik ya. Enak ya. Enak ini ceritanya begini. Jadi jasad manusia itu nggak ada yang kekal. Jasad manusia Ya. akan kembali kepada unsur-unsur yang paling harus. Jasad. Disebut ya, Hah? Kembali kepada unsur-unsur. paling harus. Ya, mungkin yang paling harus di tingkat yang paling materi mungkin kita sebut materi, karena yang disebut materi itu kekal. Berarti jasad ada yang kekal. Ada apa enggak? Jangan seperti yang bilang. Jasad, ruh, Hah? jasad, nafs, ruh, Ya. atau raga, jiwa, Ya. dan ruh. Ya. Itu tidak jauh berbeda. Kekal, ada yang kekal enggak? Semuanya kekal. Loh. Tadi katanya enggak ada. Nah, ini Ya, coba. kekalnya nggak yang bongkar. Oh, begitu. Kenapa enggak mau bongkar? Nggak mau. Karena kalau yang bongkar, Hah? nanti setiap orang bisa berbicara soal dia sudah mengalami pada tercipta. Oh, betul. Kenapa enggak mau buka? Nah, itu kunci. Begitu. Karena saya tidak bisa tahu ada orang bicara tentang spiritual tapi ternyata Baik. ketika dia bicara tidak tahu apa, dia berarti hanya baca bukunya. Baik, saya bongkar ya. Jasad yang diliputi diri suci itu kekal sebagaimana diri suci. Sesuci-sucinya jasad, tubuh jasad jasmani, diliputi diri rahasia atau diri yang abstrak. Ini jasad kekal. Ruh meliputi jasad, jasad akan kekal, tidak pernah binasa. Dan tidak ada yang boleh membinasakannya. Tapi penjelasannya Ya, baik, sangat ilmiah, sangat ilmiah. ya silakan, mari kita buka. Dia nggak mau membongkarnya, masalah. Kenapa? Enggak, ini kan mesti jelas. Dia nggak mau membongkarnya. Jangan jadi angan-angan, jadi hayalan. Kalau ilmiah itu kan boleh diterima akal. Boleh, tapi masalahnya ini bukan sekedar ilmiah. Karena hal yang semacam ini, Kalau ilmu itu tidak jelas, tidak bisa dijelaskan, itu bukan ilmu. sebetulnya jelas. Nah, Hanya penguraiannya saja yang kita katakan, apa yang rahasiakan. Jelas kalau sebetulnya hanya satu, non-dualitas. Kalau kita berpegang pada prinsip non-dualitas, berarti tidak ada yang namanya tiga. satu jasad itu, satu jasmani itu isinya satu ruh. Satu jasad itu isinya satu jiwa. Satu jasad jasmani itu isinya satu nyawa.
Satu jasad jasmani itu isinya satu nafsu, satu rasa. Tidak ada dualisme. Tidak pernah ada dua. Nah sekarang saya mau minta pendapat Eyang Wildo ini. Apakah tubuh jasad jasmani yang suci, sesuci-sucinya jasad ini, apakah jasad ini tidak bisa kekal? Silakan. Di dalam jasad ada ruh. dalam apapun juga ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Jadi pertanyaannya, apakah jasad ini boleh kekal? Tadi yang Wildo jawabnya tidak. Iya, Nah. artinya makanya yang menjelaskannya kan penjelasan yang sifatnya khusus. Artinya pada suku-suku tertentu gitu. Oh jadi ini belum tertentu ini? Ya ketika kita kaitkan dengan Ya. masalah ketahuitan, Ya. itu penjelasannya beda. Ketahuitan ini tadi katanya kan non-dualisme. Ya. Artinya Ketika kita bukan bicara dua. tentang konsep, Dualisme ini maksudnya apa? Dua pendapat. dualisme itu dua yang bertentangan. Kontra. Dua yang bertentangan. Iya, bertentangan ini kontra. Iya. Seperti siang dan malam. Seperti lahir dan mati. Seperti baik dan buruk. Seperti hidup dan mati. Iya. Semua yang bertentangan itu ilusi. Tidak ada. Siang malam itu tidak ada. Lahir dan mati tidak ada. Baik. Kita balik lagi dari yang awal tadi. Kesadaran itu didapat dari ruh kan? Gimana caranya? Ya, begitu kan? Ya. Tadi kan manusia ini memiliki kesadaran. Saya tanya, kesadaran ini dari mana? Yang Wildo jawabnya dari ruh. Begitu kan? Ya. Baik. Saya nyebutnya dari substansinya yang sebenarnya. Nah, jelas langsung aja. Ya, kalau menurut agama dari roh. Ruh, baik. Ruh ini dari mana? Tidak dari mana-mana. Hah? Dapat sendiri? Dia kekal, sudah ada. Nggak pernah hilang. Dia nggak pernah datang, nggak pernah pergi. Jadi manusia ini langsung ada ruhnya. Bukan langsung ada rohnya, ada roh. Maksudnya, Roh ini yang iya, roh ini datangnya dari mana? roh itu sudah ada dulu sebelum yang lainnya. Berarti semua manusia ini ada ruhnya. Tidak ada manusia yang tidak ada ruh, gitu. Tidak ada. Semua ruh ada, semua manusia ada ruhnya. Berarti semua manusia ini ada kesadaran. Ada. Hanya dia mau menggunakannya atau tidak. Hanya mau digunakan. Mau mengembangkannya atau tidak. Kenapa dia tidak mau menggunakan kesadarannya? Ya, kemungkinan karena gini, seperti yang tadi bilang, bahwa yang namanya kesadaran hanya sebuah potensi. Dia butuh sentuhan dari lingkungan. Jadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan apapun Jadi kesadaran ini boleh dipengaruhi oleh lingkungan. sangat dipengaruhi. Berarti roh ini boleh dipengaruhi oleh lingkungan. Justru lingkungan inilah yang membuat perubahan. Orang yang tidak dilingkungin, tidak di dalam lingkungan, orang yang tidak ada di dalam lingkungan tidak boleh dipengaruhi. Sel itu pernah ya, dalam zaman tertentu hampir selama 4 juta tahun tidak ada perubahan apa-apa dalam pertumbuhannya. Tapi pada saat alam ini berubah, kemudian sel-sel mengalami kematian dan lain sebagainya. Kemudian sel melakukan sebuah pertahanan. Nah, untuk melakukan sebuah pertahanan, sel itu mulai melakukan perubahan terhadap struktur tubuhnya. Perubahan itu dari mana? Itu tadi kesadaran yang Dari kesadaran. yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi terbentuknya kesadaran itu dari lingkungan. Kita nggak bisa melepaskan ada kesadaran ada lingkungan. Maksudnya terbentuknya kesadaran itu, wujudnya kesadaran itu dari pengaruh lingkungan. Tumbuhnya kesadaran
saya bilang, biji nangka, biji apapun, dia punya potensi untuk tumbuh. Tergantung kita tanam di tanah atau ditaruh di atas meja. Jauh beda dengan manusia. Ya, itu hanya sebuah metafor aja. Betul, Ya, itu contoh. Agar kita berpikir Itu contoh. Itu contoh. Biji nangka dengan manusia ini jauh sekali bedanya. Kalau biji nangka itu memang boleh dipengaruhi oleh alam. Nah, sekarang manusia ini, kalau dia tidak berada di alam atau tidak ada lingkungannya, apakah dia juga mengalami perubahan? Perubahan yang tidak Tadi kan kesadaran ini dari alam yang boleh mempengaruhi kesadaran. Jadi kalau manusia yang tidak ada lingkungannya atau yang tidak berada di lingkungan, dia tidak boleh dipengaruhi. Dia tidak akan mengalami perubahan apapun. Seperti saya bilang tadi, seorang bayi manusia, Ya. ketika lahir berkata dari hutan, dia tidak akan pernah jadi Itu yang sudah lahir. ya. Itu yang sudah lahir. Yang belum lahir, yang masih dalam kandungan, dia dipengaruhi oleh apa? Oh, yang belum ya berarti yang belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Nah, itu lebih malah belum bisa apa-apa. Sesudah lahir baru dipengaruhi oleh alam atau Ya, lingkungannya. ya, lingkungan. Jadi manusia ini mengikut lingkungannya. Lingkungan sangat berpengaruh. Ya. Jadi lingkungan yang mempengaruhi manusia bukan hanya alam, tapi juga sosial. Seorang bayi kalau bapaknya Kristen, dia akan jadi orang Kristen. Seorang bayi kalau bapaknya itu monyet, maka dia akan tumbuh jadi monyet. Kalau bapaknya ateis, dia akan tumbuh jadi ateis. Jadi sangat berpengaruh lingkungan sosial terhadap kesadaran dan cara berpikir. Sama dengan binatang ya. Sama, nggak ada yang beda. Jadi manusia ini sama dengan hewan. Sama. Oleh karena itu kan Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mencari siapa dirimu yang sebenarnya. Yang saat ini kamu ketahui tentang dirimu itu bukan kamu. Binatang. Ada Kalau manusia sama dengan hewan dengan binatang, itu manusia tidak bisa kekal ya. ya kalau kita melihat manusia sebagai istilah. Ya. Tidak kekal. Ya. Jadi manusia yang katakan sebagai binatang bahkan bisa lebih kejam dari binatang. Bahkan lebih hina dari binatang. Iya, karena binatang bisa membunuh binatang yang lain, tapi tidak akan membunuh anaknya sendiri. Manusia bisa membunuh anaknya sendiri. Baik. Binatang Baik. hanya bisa membunuh binatang lainnya hanya untuk makan. Baik, sekarang kita balik lagi. Kesadaran harus ada ruh, baru ada Iya. kesadaran. Itu merupakan substansi utama. Kesadaran itu hanya pancarannya. Tidak ada cahaya tanpa matahari. Jadi mataharinya harus ada buat pancaran. Nah, ruh ini didapat sendiri. Ruh itu primordial. Dia sudah ada. Dia tidak pernah datang dan tidak pernah pergi. Dia selalu ada. Tidak pernah berpisah sama manusia. Tidak bisa berpisah. Tergantung. Hah? Iya, maksudnya manusia ini bentuk manusia wujud. Ya. Nah, ruh ini tidak didapati, tidak dikasih. Dari awal itu sudah ada ruh. Maksudnya ruh ini tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Tidak ada yang menciptakan ruh. Tidak ada. Berdiri sendiri. Dia merupakan satu kesatuan. Dengan Satu kesatuan ini berarti dua menjadi satu. tidak. Satu kesatuan. Bukan. Kesatuan ini lebih dari satu. Tidak, itu kita jangan terjebak oleh bahasa. Baik. Coba jelaskan. Satu kesatuan ini maksudnya apa? Ya, yang namanya kesatuan tidak ini. Ah, Yang namanya kesatuan. ya. Kalau kita bisa Kesatuan lebih dari satu. bukan. Iya, Kalau satu, tunggal. iya. Kalau kesatuan itu lebih dari satu. Banyak menjadi satu. Karena ketika kita menyebut manusia itu kita menyebutnya kesatuan. Karena di sana Berarti terdiri dari sesuatu. dari roh, ada bentuk, Ya. ada raga, ada Ya, maksudnya ada nyawa, ada nafsu, ada jiwa, ada ruh. iya.
Oh, Kalau itu dalam bahasa Inggrisnya 1 unit. ya, itu maksudnya dari 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 yang disebutkan tadi itulah disebut manusia. Begitu kan? Manusia itu terdiri dari nyawa, ruh, jiwa, nafsu, jasad, itu kan? Ya. Baik. Nah, yang disebut ruh tadi ini tidak diciptakan, tidak dikasih. Tidak. Manusia ini tidak dikasih ruh. Dia dapat sendiri. Ruh itu sudah ada. Nah, kalau ada ruh, Kalau didapatkan seolah-olah dia baru. Ruh itu sudah ada. maksudnya kalau ruh itu sudah ada pada manusia, berarti manusia ini sudah berjasad sebelumnya. Bahkan Tidak boleh ada ruh ini kalau tidak ada jasad. gini, ruh itu sudah ada sebelum manusia. Sebelum ada jasadnya. Iya. Oh, begitu maksudnya. Sebelum ada manusia, bahkan sebelum ada apa-apa dia sudah ada. Berarti jasadnya belakangan. Iya. Itu kalau kita bicara tentang sejarah. Nah, sekarang saya mau tahu. Jadi duluan ruh, baru jasad. Oh iya. Baik. Berarti jasad ini diperlukan oleh ruh Diperlukan, sangat perlu. untuk mewujudkan ruh itu. Kalau enggak wujud rohnya. Iya. Sama seperti kalau kita mau minum kopi harus butuh gelas. Tadi saya tanya, ini rohnya dari mana? Tiba-tiba datang sendiri begitu? Ya, kalau kita bicara secara ontologis, dia ada. Tidak datang, tidak pergi. Tidak diciptakan, Tidak. wujud sendiri. Ada sendiri. Tapi roh itu hanya satu. Namanya yang banyak. Roh itu menjadi terpisah karena bentuk. Tuhan itu satu, namanya yang banyak. Iya. Jadi ruh dengan Tuhan ini sama nggak? Sama. Aduh. Berarti artinya ruh ini Tuhan, maksud yang Wildo, ruh ini Tuhan gitu kan? Ya kalau kita bicara tentang esensinya, tapi kalau kita bicara jelas ada bedanya. Lah tadi katanya roh itu Tuhan. Tadi saya tanya. Nah, Tapi kalau yang pakai metafor, ah, seperti botol-botol air, ya, ah, yang berada di tengah-tengah samudera. enggak, ini kita yang lurus-lurus aja, yang begini aja. Saya mau nanya, apakah roh itu Tuhan? Yang Wildo katakan iya. Apakah roh itu sama dengan Tuhan? Yang Wildo kata sama. Ini yang saya mau tanya. Karena roh itu bukan diciptakan, dan dia memang bukan ciptaan. Dan banyak manusia nggak tahu apa yang disebut ciptaan. Hampir semua manusia nggak tahu apa yang disebut ciptaan. Ciptaan itu yang dibuat oleh si pembuat. Jadi kalau ada yang menciptakan, pasti ada yang dibuat itu beda. Oh iya, ini contoh. Manusia itu ciptaan Tuhan. Nah, berarti yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Ini yang saya mau tanya. Kalau roh itu sama dengan Tuhan, berarti roh itu menciptakan. Kalau yang saya bilang, sebut aja, buka aja. Yang menciptakan pencipta, dan Tuhan itu bukan pencipta menurut saya. Tuhan bukan pencipta. Tuhan bukan menciptakan roh. Jadi tidak diciptakan. Tuhan juga tidak diciptakan kan? Ya. Tuhan juga tidak dibuat kan? Iya. Roh pun tidak diciptakan. Berarti roh dengan Tuhan ini sama kedudukannya. Sama-sama substansi. Hanya Tuhan adalah substansi absolut. Roh juga begitu. Dia substansi. Berarti selain Tuhan ada lagi selain Tuhan yang tidak diciptakan, yaitu roh gitu kah? Roh adalah merupakan pancaran Tuhan itu sendiri. Hah? Bahkan dia bisa disebut sebagai Tuhan itu sendiri kalau sudah mencapai titik. Iya, maksudnya matahari itu ada cahayanya. Cahayanya dari matahari.
Cahaya bukan matahari. Tadi yang Wildo mengatakan roh itu Tuhan. Ini yang saya mau luruskan. Nggak boleh.